Oke, salam sehat, tetap semangat kembali dalam seri akuntansi keuangan, di mana pada bagian ini kita bersama-sama akan membahas mengenai materi kas kecil. Alat pembayaran yang dapat dikelompokkan sebagai kas harus memenuhi persyaratan yang pertama, harus dapat diterima umum sebagai alat pembayaran atau diterima oleh bank sebagai simpanan sebesar nilai nominalnya. Yang kedua, harus dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan sehari-hari. Adapun yang termasuk dalam kategori kas antara lain bisa berupa uang kertas ataupun uang logam, cek dan bilet giro, simpanan di bank dalam bentuk giro dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran rutin dalam jumlah relatif kecil yang tidak mungkin dibayar menggunakan cek. Sekarang kita akan coba bahas mengenai karakteristik dari kas kecil atau ciri-ciri kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi supaya tidak terlalu banyak, tidak lebih dan juga tidak kurang. Yang kedua, digunakan untuk menandai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus dalam bentuk petty cash box ataupun dalam amplop. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula yang disebutnya sebagai kasir kas kecil. Selanjutnya, apa tujuan dibentuknya kas kecil? Tujuan yang pertama adalah untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak, yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Yang kedua, meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan, termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Contohnya, pimpinan kedatangan tamu mendadak dan untuk menjamu tamunya rasanya tidak ekonomis dan tidak praktis kalau stafnya melakukan pembayaran pengeluaran dengan cek hanya untuk membeli konsumsi ataupun air mineralnya. Kemudian yang ketiga, untuk mempercepat kegiatan atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana. Sekarang kita akan coba bahas mengenai fungsi-fungsi apa saja yang terkait dengan kas kecil ini. Yang pertama adalah fungsi kas, yang bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi terhadap cek dan menyerahkan cek kepada pemegang kas kecil pada saat pembentukan ataupun pada saat pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, fungsi akuntansi, bertanggung jawab mengenai pencatatan pengeluaran, pengisian kembali kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar. Yang ketiga, fungsi pemegang dana kas kecil, yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, kemudian pengeluaran kas kecil, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Yang keempat adalah fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, bertanggung jawab atas pemakaian dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang kelima adalah fungsi pemeriksa internal, yang bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil secara periodik dan mencocokkannya dengan catatan kas. Selanjutnya adalah perlengkapan administrasi dalam pengelolaan kas kecil, di mana bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil bisa dalam bentuk cek. Yang kedua, bukti transaksi yang terkait dengan pengeluaran uang tunai dari dana kas kecil. Jadi kas kecil itu digunakan buat apa saja dan apa buktinya. Yang pertama ada bukti pembayaran biaya listrik dari PLN, bukti pembayaran biaya air dari PDAM, bukti pembayaran telepon dari PT Telkom, bukti pembelian alat-alat kantor seperti nota kontan, kemudian bukti pembayaran biaya iklan, contohnya kwitansi, bukti pembelian materai atau perangko dalam bentuk nota misalnya, dan yang terakhir bukti pengeluaran untuk ongkos transport seperti bon ataupun kwitansi ataupun tiketnya sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bukti transaksi, di mana bukti transaksi ini kita kelompokkan menjadi dua, ada bukti transaksi internal dan juga
bukti transaksi eksternal. Di mana bukti transaksi eksternal ya antara lain ada faktur atau invoice, ada kwitansi, ada nota kredit, ada nota debit, ada cek, biliet giro, rekening koran, dan bukti setoran bank. Selanjutnya akan dapat tampilkan contoh-contoh dari bukti transaksi tadi. Yang pertama adalah kwitansi ya. Adalah bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran ya. Jadi bentuk kwitansi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua adalah invoice. Ya, invoice adalah bukti terjadinya transaksi pembelian atau penjualan secara kredit ya. Jadi bentuk dari invoice atau faktur ya bisa seperti ini. Dan komponen-komponennya apa saja yang harus termuat dalam invoice atau faktur. Kemudian yang ketiga adalah cek ya. Cek adalah surat yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum di dalam cek tersebut ya. Ini adalah contoh cek yang biasa kita lihat pada saat kita bertransaksi menggunakan cek. Kemudian yang terakhir adalah biliet giro ya. Biliet giro adalah surat perintah memindahbukukan sejumlah uang yang tertera dari rekening nasabah lain pada bank yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peralatan atau dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama ada bukti kas keluar, yang kedua adalah cek, yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir permintaan pengisian kembali kas kecil. Untuk lebih jelasnya akan kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas besar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali kas kecil. Kemudian yang kedua adalah cek. Merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum pada cek atau pembawa cek tersebut. Kemudian yang ketiga, dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Dokumen ini digunakan oleh pemakai kas kecil untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Ini adalah contoh dari dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Oke, selanjutnya keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini akan dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil yang diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dan yang terakhir adalah permintaan kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil atau kasir kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar guna pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur pengelolaan kas kecil. Melakukan tahapan-tahapan pengelolaan dalam penggunaan dana yang ada, sehingga ketika laporan penggunaan kas kecil diminta oleh pihak-pihak yang terkait, dapat ditunjukkan dengan segera dan lengkap tanpa adanya kesalahan. Selanjutnya, dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil itu akan meliputi 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah pembentukan dana kas kecil, yang kedua penggunaan dana kas kecil, dan yang ketiga adalah pengisian kembali dana kas kecil. Oke, yang pertama adalah prosedur pembentukan dana kas kecil. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan. Perusahaan yang memiliki standar prosedur operasional, semua jenis pengeluaran kas melibatkan bagian utang, bagian kasa atau kasir, dan pemegang dana kas kecil.
Kemudian yang kedua, prosedur pengeluaran dana kas kecil. Formulir yang digunakan dalam pengeluaran dana kas kecil terdiri atas formulir surat permintaan pengeluaran dana kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil. Pihak yang berperan adalah pemegang dana kas kecil dan bagian yang menggunakan atau pemakai dana kas kecil tersebut, ya, mungkin seperti sopir, ya, ini yang menggunakan atau user kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil dipandang tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Formulir yang diperlukan terdiri atas formulir permintaan pengisian kembali dana kas kecil dan formulir bukti pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil dengan dokumen pendukungnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah pemegang dana kas kecil, kemudian ada bagian hutang, ada bagian kasa atau kasir, bagian jurnal, dan laporan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dua metode pencatatan kas kecil. Yang pertama ada metode impres dan yang kedua ada metode fluktuatif atau dana tidak tetap. Untuk metode impres, ya, karakteristiknya atau ciri-cirinya, yang pertama, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Yang ketiga, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat akan dilakukan pengisian kembali kas kecil tersebut. Oke, untuk membantu, ya, memahami metode impres, ya, dan bagaimana kita melakukan penjurnalan, kita tampilkan jurnal yang terkait dengan metode dana tetap atau impres tersebut. Oke, yang pertama, jurnal berkaitan dengan pembentukan kas kecil, ya, di mana pembentukan kas kecil akan dicatat dengan mendebit rekening kas kecil dan mengkredit rekening kas. Selanjutnya, yang kedua adalah jurnal mencatat pemegang kas kecil melakukan pembayaran. Perlu diketahui kalau kita menggunakan metode impres, pada saat pengeluaran kas kecil tidak dilakukan penjurnalan. Jadi, kasir kas kecil hanya melakukan pengumpulan bukti-bukti pengeluaran yang menggunakan kas kecil tersebut dan catatan buat keperluan mengingat saja pengeluaran kas kecil yang sudah dilakukan. Oke, kemudian yang ketiga, pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas umum untuk penggantian dana. Ya, jadi transaksi yang ketiga ini sama juga dengan transaksi pengisian kembali kas kecil dengan metode impres, ya, atau dana tetap, maka akan mendebet rekening. Berbagai rekening yang didebet, ya, di kreditnya adalah rekening kas. Selanjutnya, kita akan mencatat seandainya kas kecil terlalu kecil dan juga kas kecil terlalu besar. Seandainya kas kecil yang kita buat terlalu kecil, maka kas kecil itu perlu ditambah. Untuk menambah kas kecil, akan kita catat dengan mendebet kas kecil, kreditnya adalah kas. Sebaliknya, kalau kas kecil terlalu besar dan kita ingin mengurangi jumlah kas kecilnya, akan kita catat dengan mendebet rekening kas dan mengkredit kas kecil sejumlah uang yang kita kurangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua atau metode fluktuatif atau dana tidak tetap. Cirinya atau karakteristiknya, yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti sistem impres. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaannya dengan sistem impres adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil itu tidak tetap atau berubah-ubah, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran kas kecilnya. Kemudian yang ketiga, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran-pengeluaran dari dana kas kecil.
Jadi bisa dikatakan poin ketiga ini setiap melakukan pembayaran dengan kas kecil langsung kita buat jurnalnya. Oke, adapun jurnal nanti yang terkait dengan metode fluktuasi ya adalah seperti ini. Yang pertama, pada saat pembentukan dana kas kecil sama dengan metode impres dengan mendebet kas kecil dan mengkredit rekening kas. Selanjutnya, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran biaya-biaya yang menggunakan dana kas kecil, maka akan kita catat dengan biaya-biaya di debit dan kreditnya adalah kas kecil. Kemudian yang ketiga, pada saat menerima tambahan uang dari pemegang kas umum, kita buat debitnya kas kecil, kreditnya adalah kas. Kemudian pada saat dilakukan pengisian kembali kas kecil, ya kita akan mencatat atau menjurnalnya dengan mendebit rekening kas kecil dan mengkredit rekening kas. Oke, selanjutnya kita bisa lihat perbedaan pencatatan metode dana tetap dan metode dana fluktuasi. Ya, akan kita rekap seperti ini. Jadi pada saat dilakukan pembentukan dana kas kecil, antara metode dana tetap dan dana fluktuasi itu adalah sama dengan mendebit kas kecil dan mengkredit rekening kas. Sedangkan kalau pada saat pengeluaran atau pembayaran dengan menggunakan kas kecil, ya, kalau kita menggunakan metode dana tetap itu tidak membuat pencatatan atau tidak di jurnal, hanya mengingat-ingat saja pengeluaran-pengeluaran yang telah dilakukan dan nanti mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran dengan kas kecil. Kemudian kalau kita menggunakan metode fluktuasi, pada saat penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil, kita langsung mencatatnya dalam jurnal dengan mendebit macam-macam biaya, kreditnya adalah kas kecil. Kemudian pada saat pengisian kembali kas kecil, kalau kita menggunakan metode dana tetap, kita akan mendebit rekening macam-macam biaya, ya, kreditnya adalah kas. Sedangkan pada pengisian kembali kas kecil, kalau kita menggunakan metode fluktuasi, ya, catatan yang kita lakukan adalah dengan mendebit rekening kas kecil dan kreditnya adalah kas. Oke, saya rasa untuk materi kas kecil saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita semua tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan yang paling penting jangan lupa bahagia.